Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia dengan NPM 1022034. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer baik HW atau SV sehingga pengolahan dapat dilakukan dengan mudah. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengolah sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan peranannya dalam organisasi. Yang pertama, ada tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatis dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, dan yang terakhir adalah memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Manfaat sistem ERP. Yang pertama ada menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang selanjutnya memungkinkan manajemen mengolah operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang selanjutnya membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Selanjutnya dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang syah, dan yang terakhir adalah dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Keuntungan dan kelemahan ERP. Keuntungan yang bisa diukur. Yang pertama ada penurunan inventory, yang kedua penurunan tenaga kerja secara total, yang ketiga peningkatan service level, keempat peningkatan kontrol keuangan, dan kelima adalah penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Kelemahan ERP ada yang pertama ada terbatasnya kustomisasi dari software ERP, yang kedua sistem ERP sangat mahal, yang ketiga sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi, yang keempat sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir data dalam sistem ERP berada dalam suatu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Komponen ERP. Komponen yang pertama ada komponen ERP akuntansi dan keuangan. Mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi sebagai buku besar, utang, piutang, penganggaran, dan manajemen aset. Yang kedua ada komponen ERP produksi dan manajemen bahan, menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan produksi seperti perkiraan permintaan, penjadwalan produksi, akuntansi biaya pekerjaan, dan kontrol kualitas. Yang ketiga ada komponen ERP SDM. Pelacak informasi karyawan termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, dan mengonsumsi kepatuhan terhadap persyaratan hukum di berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Yang terakhir ada komponen e-bisnis meliputi e-logistik dan e-procurement. E-logistik mengolah transportasi dan penyimpanan barang. E-procurement pembelian dan penjualan perlengkapan dan layanan bisnis ke bisnis melalui internet.
Yang terakhir ada memilih sistem ERP. Yang pertama, proses pemilihan software ERP sebaiknya dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Analisis sebagai berikut. Yang pertama ada analisis strategi bisnis, yang kedua analisis sumber daya manusia, yang ketiga analisis infrastruktur, dan yang keempat adalah analisis software. Selanjutnya yang kedua ada analisis strategi bisnis, yang ketiga analisis sumber daya manusia, yang keempat analisis infrastruktur, dan yang kelima ada analisis perangkat lunak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.